sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Maria Gratia Meomanu SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri di Bokian Leu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Di sini saya bersama rekan saya. Saya sendiri Afriani Manehat sebagai guru pelajar matematika kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan praobservasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan OKER dalam melakukan kegiatan observasi akademik, dan juga untuk mengetahui apakah sudah mempersiapkan kegiatan pembelajarannya dan agar lebih percaya diri lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik Ibu. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan praobservasi Ibu. Bagaimana kita bisa mulai Ibu? Bisa Ibu. Oke, baik. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada kegiatan pembelajaran kali ini itu apa Ibu? Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada kegiatan besok. Di sini kegiatan pembelajaran saya ingin peserta didik lebih mengetahui definisi matriks dengan benar, dan peserta didik juga dapat menyebutkan atau menjelaskan jenis-jenis matriks Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai, yaitu yang pertama, Ibu ingin agar peserta didik itu dapat memahami pengertian matriks dengan benar, kemudian peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis matriks dengan benar Ibu. Baik, pertanyaan yang kedua, dari pembelajaran Ibu nanti area pengembangan mana yang hendak Ibu capai? Oke, baik Ibu, area pengembangan yang akan saya capai di sini saya akan kembangkan pengetahuan di mana peserta didik dapat menjelaskan definisi matriks dan menyebutkan jenis-jenis matriks dengan benar Ibu. Oke, baik. Jadi area pengembangannya itu yang akan Ibu kembangkan itu adalah Ibu lebih fokus kepada pengetahuan ya Ibu, di mana Ibu ingin agar peserta didik Ibu itu lebih memahami lagi pengertian matriks, kemudian mereka bisa menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis matriks itu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang akan Ibu gunakan pada saat kegiatan pembelajaran nanti Ibu? Oke, baik, strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan pada pembelajaran nanti, pembelajaran itu berdiferensiasi, yang dimana itu melakukan diferensiasi proses. Di sini ada model pembelajarannya, ada model pembelajaran PBL. Metode pembelajaran itu ada ceramah, ada diskusi dengan tanya jawab. Di sini pendekatannya pendekatan saintifik Ibu. Oh iya, baik, luar biasa ya Ibu. Jadi Ibu sudah mempersiapkan kegiatan pembelajarannya dengan baik, di mana dalam kegiatan pembelajaran nanti strategi yang akan Ibu gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu lebih fokus kepada diferensiasi proses. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu adalah model pembelajaran problem based learning, dan metode pembelajarannya itu ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab. Sedangkan pendekatan yang akan Ibu gunakan itu adalah pendekatan saintifik ya Ibu. Yeah. Oke, baik Ibu. Yang berikut, media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti dalam kegiatan pembelajaran? Oke, baik Ibu, media pembelajaran akan saya gunakan pada pembelajaran nanti. Di sini saya akan menyiapkan LCD, ada slide PPT, dan di sini juga saya akan menyiapkan media gambar agar bisa menjaga-jaga apabila terjadi pemadaman listrik Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi di sini Ibu telah menyediakan beberapa media pembelajaran yang nanti akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti, yaitu di sini ada LCD, kemudian ada slide PPT, kemudian ada gambar yang sudah Ibu print out. Dengan tujuannya itu adalah Ibu berjaga-jaga apabila terjadi pemadaman listrik secara mendadak ya Ibu, karena kita tahu bahwa di tempat kita ini terkadang pemadaman listrik itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Ibu. Mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya, target siswa kelas berapa ini Ibu kegiatan pembelajarannya nanti, dan waktu pelaksanaannya itu kapan Ibu? Oke, baik, di sini targetnya itu di kelas 11 IPA 3. Waktunya itu atau harinya itu hari Rabu tanggal 11 September tahun 2024 pada saat jam pelajaran pertama dan kedua di saat jam 7.15 sampai jam 8.45 Ibu. Oh iya, baik Ibu. Oh, di situ Ibu akan melaksanakan target siswanya itu adalah siswa kelas 11 IPA 3
pada tanggal 11 September tahun 2024. Jam pelajaran pertama kedua yaitu jam 7.15 sampai jam 8.45 ya Ibu. Iya, Bu. Oke baik Ibu, nanti saya akan bantu mengingatkan Ibu agar kegiatan pelaksanaannya itu bisa berjalan sesuai yang Ibu rencanakan. Terima kasih Ibu atas waktunya, semoga rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang Ibu harapkan dan tidak ada halangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti ya Ibu. Oke, baik, Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya, selamat siang. Beri salam. Selamat pagi guru. Pembelajaran hari terima kasih. Sebelumnya itu Ibu akan absen dulu ya. Ya. Arianto, Ada Ibu. Bonifacius, Ada Ibu. Saudio, Ada Ibu. Janarius, Ada Ibu. Yosef Opat. Ada Ibu. Hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran baru di mana subtemanya itu matriks dan operasinya atau matriks dan jenis-jenis matriks. Sebelum kita masuk dalam materi, kita lihat KD dengan indikator. Di sini KD yang pertama itu kita menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Jadi di mana-mana kita matematika harus mulai dari masalah atau kita menyelesaikan masalah. Setelah itu indikator yang pertama mendefinisikan matriks, yang kedua jenis-jenis matriks. Kita tahu dulu definisi matriks, baru kita paham tentang jenis-jenis matriks. Kunci dasar dari matriks ada kita harus mengetahui apa itu matriks dan jenis-jenis matriks. Di sini juga ada beberapa manfaat matriks. Yang pertama itu untuk ilmu komputer, yang kedua untuk ilmu ekonomi, dan yang ketiga untuk kriptografi. Yang ketiga itu presentasi, yang keempat itu kuis. Nanti dalam pembelajaran hari ini kita ada kelompok, sudah kalian sudah buat kelompok. Yang kedua itu diskusi, Ibu akan bagikan LKPD. Yang ketiga itu setiap kelompok maju untuk presentasi. Yang keempat itu kalian mengerjakan kuis. Ibu akan memberikan kuis atau untuk tugas di rumah. Tujuan pembelajaran di sini Ibu mengidentifikasikan matriks dengan jenis-jenis matriks. Apersepsi. Oke, sebelum kita masuk di matriks dan jenis-jenis matriks, minggu lalu kita pernah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita lihat kembali sistem persamaan linear dua variabel. Di situ kan ada x dengan y. Hanya dua variabel saja. Waktu kelas 10 tiga variabel, ada variabel x, y, dan z. Yang sebab punya persamaan linear dua variabel. Lihat yang bagian sini, lihat. Bagian persepsi, mengingat kembali pelajaran yang minggu lalu kita bahas. Dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut atau yang di buku. Di situ definisi matriks. Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari bilangan-bilangan menurut baris dan kolom serta ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Dia yang pertama itu berbentuk baris, berbentuk persegi panjang, dan di dalam bentuk persegi panjang itu kita bisa buat kurung biasa atau kurung siku. Misalnya begini. Ini sudah pasti berbentuk persegi panjang. Setelah itu bentuk matriks dilambangkan dengan huruf kapital, yaitu ada A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Jadi di luar kolom persegi itu atau di luar kurung siku
yang hanya mempunyai satu baris. Ini A11, A12, A1. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Matriks baris dia hanya bisa memiliki satu baris. Ketika baris kedua itu dia sudah baris matriks yang kedua atau baris yang kedua. Dan yang semua elemen pada diagonalnya itu sama. Nah ini dia berbeda toh. Ini. Karena yang itu matriks skalar dia harus diagonalnya itu sama. Maka ini misalkan ini 1, maka ini juga 1 dengan 1. Dia harus sama. Kalau berbeda itu dia matriks diagonal. Kalau skalar dia punya diagonalnya itu harus Sama. Untuk yang matriks sebelumnya itu, sebelum kita mulai dengan LKPD, ibu tanya dulu satu belum paham tentang definisi matriks atau jenis-jenis matriks. Supaya kita lihat sama-sama. Atau tadi penjelasannya terlalu cepat. Berarti kita lihat definisi matriks. Itu jenis-jenis matriks. Tapi kita buat contoh salah satu. Kita ambil contohnya itu solatif. Ada 4 atau ada elemen di dalam sini, ada 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Di sini lihat sama-sama. Ketika ibu ingin bertanya maka angkat tangan dan berdiri ya. Oke, coba tentukan kolom ketiga, baris ketiga. Yang ketiga. Yang lain? Sama? Ayo kita temukan kasih. Baris ketiga yang ini toh? Kolom ketiga adalah? Iya. Tulisnya langsung di belakang saja. Suruhannya itu ada di belakang, di depan. Waktu dan kesempatan belum diberikan kepada saya akan menyampaikan hasil kesekian. Coba perhatikan dulu slide. Apakah jawaban di sini benar atau tidak? Soalnya yang ada di tabel, terus mereka jawabnya yang di sini. Bagaimana kelompok lain? Sama? Semua sama? Orang semua paham toh? Oke, mari kita pembelajaran hari ini, ibu minta dari kalian membuat resum atau kesimpulan. Ada resum dengan kesimpulan. Jadi ketika ingin menyampaikan resum, silakan angkat tangan dan berdiri. Begitupun dengan kesimpulan. Nanti kesimpulan dari kalian juga dan ibu juga ada.
Jadi Ibu kasih kesempatan kalian 5 menit untuk membuat resume dengan kesimpulan. Resume. Terima kasih pada waktu dan kesempatan karena telah memberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 memberikan resume tentang pelajaran hari ini. Materi yang kami dapat pada hari ini yaitu kami dapat mengetahui matriks berbentuk persegi panjang dari bilangan menurut baris dan kolom serta ditempatkan dalam tanda kurung yang dilambangkan dengan huruf kapital. Yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah matriks adalah suatu bilangan berbentuk segi. Bilangan-bilangan dalam susunan itu disebut anggota dalam matriks tersebut. Selain itu, matriks juga dapat didefinisikan sebagai hubungan elemen yang membentuk susunan baris dan kolom. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Yang pertama di situ kita ada belajar tentang definisi matriks dengan jenis-jenis matriks. Yang kita tahu dulu tentang matriks itu di dalam matriks ada elemen. Sebelum dia membuat elemen, di situ rangkaian atau kunci dasar dari matriks itu bentuk hurufnya itu bisa buat kurung biasa dengan kurung siku. Lambang dari matriks itu adalah huruf kapital. Huruf kapital. Di dalam kurung siku atau kurung biasa, di situ ada diagonal, ada elemen. Kita bisa tahu ada diagonal, elemen, ada baris, ada kolom. Itu yang akan definisi matriks. Terus kita masuk di jenis-jenis matriks. Di dalam jenis matriks yang tadi kita belajar, di situ ada matriks kolom, matriks diagonal, matriks baris, ada matriks ini satuan, ada beberapa matriks lain lagi. Jadi jenis-jenis itu kalian harus bisa pahami baik-baik dan bisa kalian bisa bedakan mana yang kolom, mana yang diagonal, mana yang baris, dan mana yang satuan. Ingat, diagonal hingga bagian atas atau bagian samping kiri kanan dia nilainya itu adalah 0. Terus matriks satuan dia hanya satuan, elemennya atau diagonalnya itu hanya satuan, berarti jadi 1 bagian dari 1, 1 dan 1. Terus ada matriks yang persamaan yang ada yang dia harus sama, tiap diagonal itu harus sama. Baik, mungkin kesimpulan itu pada hari ini itu saja. Pembelajaran kita sampai di sini saja. Nanti ada tugas hari Kamis. Hari Kamis materi kita itu tentang transformasi kesamaan matriks dengan operasi matriks. Sebelumnya itu kita mulai lagi dengan tugasnya tulis Ibu minta Salam sejahtera, salam dan bahagia. Selamat siang, Selamat siang Ibu. Apa kabar? Baik. Oke, baik. Di kegiatan pasca observasi ini tujuannya itu saya ingin mengajak Ibu untuk membicarakan beberapa hal terkhusus pada kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Ibu pada siswa-siswi kelas 11 IPA 3 Ibu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan
Kemudian juga terkait dengan ada beberapa catatan yang saya temui dalam kegiatan pembelajaran kemarin, Ibu. Bagaimana bisa? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu, bagaimana perasaan pada saat melakukan observasi pada hari Rabu kemarin. Di sini perasaan saya sedikit agak puas, Ibu. Kenapa? Karena ada beberapa anak yang menurut saya belum sempurna. Kenapa saya mengatakan belum sempurna? Di situ pada saat pembelajaran kemarin ada beberapa siswa yang belum atau masih takut-takut memberikan pendapat mereka, dan hanya ada beberapa sebagian saja yang sudah berani memberikan pendapat mereka, Ibu. Oke, baik, Ibu. Jadi di situ ada dua yang menurut Ibu, di mana ada beberapa siswa yang sudah percaya diri untuk mengemukakan pendapat, tetapi ada beberapa siswa yang belum percaya diri, ya, Bu. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada supervisor yang mengamati kegiatan pembelajaran, Bu? Oke, baik Ibu. Perasaan saya pada saat ada supervisor yang mengawasi pembelajaran kami, yang saya rasakan pada saat hari kemarin atau hari Rabu, agak-agak sedikit tegang. Kelasnya semakin deg-degan. Mau saya sebagai guru dan sebagai siswa juga. Di sini ketika saya sebagai guru agak rasa grogi juga, ya Ibu, karena ketika ingin mengatakan sesuatu pasti takut salah, karena di situ ada supervisor, terus ada anak-anak juga di situ. Agak-agak sedikit deg-degan karena mereka mau menjawab sesuatu, pasti rasa takut karena ada dua guru yang mengawasi mereka, Ibu. Oke, baik, Ibu. Jadi di situ ada dua yang dia rasakan, yaitu yang pertama dari Ibu sendiri, merasa deg-degan, merasa seperti tegang karena ada yang mengawasi, kemudian dari siswa juga, sehingga mungkin itu yang membuat mereka untuk takut mengemukakan pendapat. Sebenarnya mungkin mereka itu bisa, tetapi karena mungkin ada yang mengawasi, itu yang membuat mereka untuk tidak percaya diri untuk mengemukakan pendapat, Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, mungkin bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran kemarin. Oke, baik Ibu. Di sini proses pembelajaran kemarin yang saya lihat dan saya lakukan yang sudah sesuai dengan perencanaan saya, di mana perencanaan itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak. Terus di situ juga saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ juga ada diferensiasi proses. Kenapa saya hanya mengambil proses saja? Karena di situ matriks, minta maaf, karena di situ materinya itu sampai di definisi matriks dan jenis-jenis matriks. Pasti di situ hanya kebanyakannya itu kita hanya sebagai proses saja. Terus di situ juga ada media pembelajaran. Di situ saya menyiapkan itu ada LCD, ada slide PPT, ada spidol, ada papan tulis, dan ada juga metode pembelajarannya itu, Ibu. Ada metodenya, ada ceramah, ada diskusi dan tanya jawab, Ibu. Oke, baik, terima kasih, Ibu. Luar biasa ya, Ibu sudah mempersiapkan dan itu sudah sesuai dengan perencanaan Ibu pada saat kita melakukan kegiatan praobservasi, ya Ibu. Dan puji Tuhan itu semua sudah berjalan sesuai dengan rencana, di mana pada saat kegiatan pembelajaran, strategi pembelajaran yang Ibu gunakan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan Ibu lebih fokus pada diferensiasi proses. Kemudian di situ juga metode pembelajaran yang digunakan itu ada diskusi, ada ceramah, ada tanya jawab, dan juga Ibu ada menyediakan beberapa media pembelajaran. Itu ada LCD, ada slide PPT, kemudian Ibu juga memanfaatkan papan tulis dan spidol, ya Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang berikut terkait dengan model pembelajaran PBL kemarin, Ibu. Apakah menurut Ibu itu sudah terlaksana atau belum di dalam kelas? Oke, baik Ibu. Di sini saya menyampaikan model pembelajaran PBL. Dalam pembelajaran kemarin saya sudah menyampaikan atau menggunakan sintak-sintak PBL-nya, Ibu. Oke, jadi di situ sesuai dengan catatan saya juga, di situ Ibu sudah menerapkan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Kemudian juga pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan sintak-sintak PBL, Ibu. Pertanyaan selanjutnya terkait hambatan ini, Ibu.
dari proses pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan dari Ibu dan juga apakah ada hambatan dari siswa? Oke baik Ibu, mungkin dari saya duluan ya. Di sini ada hambatan sedikit, di mana pada saat pembelajaran kemarin untuk persiapannya kurang maksimal, karena di mana pada saat pemasangan LCD saya memasangnya pada saat jam masuk Ibu. Jadi waktunya itu kurang efektif dan pembelajarannya itu kurang maksimal Ibu. Baik di sini untuk siswa, hambatannya itu siswa masih takut-takut untuk memberikan pendapat mereka karena mungkin ada supervisor yang mengawasi mereka Ibu. Oke, jadi hambatan itu dari Ibu sendiri yaitu terkait dengan pemasangan LCD yang pada saat sudah mulai pembelajaran berlangsung baru dipasang. Kemudian dari siswa sendiri itu seperti yang Ibu sudah sampaikan bahwa mereka belum percaya diri untuk mengungkapkan pendapat mereka, padahal mereka ada kemauan untuk menyampaikan pendapat, hanya belum diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat seperti itu. Selanjutnya terkait dengan hambatan yang terjadi ini, kira-kira menurut Ibu alasan apa yang membuat hal tersebut sampai terjadi? Oke baik Ibu, alasan apa yang sehingga sampai membuat hambatan terjadi? Di sini juga mungkin saya kurang memaksimalkan pembelajaran kemarin. Terus di sini juga saya hanya memberi batasan saja kepada murid-murid yang ingin menyampaikan pendapat mereka Ibu. Oke baik, jadi ada dua, kurang memaksimalkan kegiatan pembelajaran, kemudian kurang memaksimalkan juga peserta didik untuk bisa mengeksplor kemampuannya. Dan di situ kita juga dari catatan saya itu hanya siswa-siswa tertentu saja yang bisa menanggapi apa yang Ibu sampaikan, kemudian menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan hambatan yang terjadi, solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir atau bahkan bila perlu menghilangkan hambatan tersebut? Oke baik Ibu, di sini solusi yang saya ambil dari hambatan pembelajaran kemarin, di sini saya akan memberikan mereka kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk memberikan pendapat mereka, atau mungkin saya langsung saja menunjuk kepada siswa itu supaya mereka langsung memberikan pendapat mereka saja Ibu. Oke baik, jadi di situ solusi yang Ibu tawarkan itu Ibu akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik, karena peran kita sebagai guru itu kita harus lebih maksimalkan, itu kita hanya sebagai fasilitator ya Ibu. Dan di situ harus siswa sendiri yang lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke baik, itu Ibu solusi yang luar biasa. Selanjutnya terkait dengan solusi yang sudah Ibu tawarkan tadi ini, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan solusi yang sudah Ibu tawarkan tadi? Oke baik Ibu, kira-kira kapan saya akan melakukan pembelajaran atau solusi yang saya tawarkan tadi itu? Di situ saya akan melaksanakan atau melakukan pada pertemuan berikutnya, supaya di mana kelas itu menjadi ringan atau refleks lagi atau lebih menarik lagi sesuai dengan solusi yang saya sampaikan Ibu. Oke baik, jadi Ibu akan laksanakan pada pertemuan selanjutnya Ibu. Luar biasa, proses yang baik sehingga bisa memperbaiki kualitas pembelajaran dan pembelajaran dalam kelas itu lebih berpihak kepada murid. Kemudian pembelajarannya bisa menyenangkan dan siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajarannya Ibu. Yang terakhir mungkin ada yang mau Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan kita mulai dari praobservasi, observasi sampai dengan pasca observasi hari ini. Oke baik Ibu, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit beberapa penyampaian dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah menjadi supervisor saya mulai dari pra-observasi, observasi, dan sampai sekarang pasca observasi. Di sini sangat berguna bagi saya atau bermanfaat bagi saya. Di sini masukannya sangat menarik sekali Ibu, supaya pada pertemuan berikutnya saya bisa menjadi guru yang baik lagi kepada murid-murid, supaya kelas yang saya anut atau kelas yang saya ajar dapat lebih bagus lagi dan siswa-siswa lebih aktif dan lebih ceria lagi dalam menerima pelajaran saya Ibu. Oke baik, terima kasih Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Afiani
atas kesediaannya untuk saya observasi, mulai dari kegiatan praobservasi, pelaksanaan observasi, sampai pasca observasi sudah membersamai saya. Selain itu juga Ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas aksi nyata saya modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan juga bagi saya. Terima kasih, selamat siang Ibu. Oke, selamat siang Ibu.